Rahayu Sagung Dumadi. Nah, ini segmen yang agak berat ini. Karena Poncoworo, nanti kita segmen yang lain kita bahas Pancawara, tapi ini mudra dari utara ini masih dipegang oleh Sabtopalon. Nah, Sabtopalon posisi mudranya begini ya. Nah, kenapa ya Mas Don kok di utara itu dipegang oleh Sabtopalon? Mudra Abya ini adalah penahan bahaya. Abya ini bukan simbol-simbol boyo ini bukan boyo secara secara kasat mata, boyo pas boyo. Abya boyo itu beboyo. Jadi apa yang ditahan? Kalau mudra Abya yang ditahan, kenapa kok tangannya? Jangan sampai kedatangan tamu yang hitam. Karena tamu untuk dulur papat ini juga bahaya. Untuk yang kelima juga bahaya. Makanya Sabtopalon mengajarkan bagaimana mudra Abya ini di dalam nafas. Karena simbol dari nafas ketika salah kita menggunakan nafas, maka yang muncul nafsu. Nafsu. Kalau nafasnya ngos-ngosan, mbek nyolong tuh tolong. Nafasnya mau maling gitu dikeroyok, maka mengge-mengge. Ang niatnya wis kudu colong. Nah, nafasnya sudah nafas maling. Ono kunci sepeda motor nyantolin sepeda motor, wis nafasnya iku saut ngono iku. Jadi nafasnya sudah bercampur dengan nafsu. Jadi sumber kalau kita tidak bisa mengendalikan nafas kita tidak menyebut nama Tuhan, yang disebut nama korupsi, apa yang terjadi? Meskipun sembahyang, meskipun ke gereja, meskipun ke pura, meskipun ke wihara, walaupun ke pepunden, ke tempat, tetap saja. Karena nafasnya telah bercampur dengan nafsu. Itu yang harus dipahami. Sabtopalon mengajarkan kita untuk menangkal, minimal menahan. Karena tamu kita ini tamu pikirannya dua. Ayo coba, tamu pikiran nggak dua, hitam dan putih. Makanya di dalam teori Cina itu yin in yang, apik lan elek. Tamune ati yo apik lan elek, tamune rasa apik lan elek, tamune rumangsa yo apik lan elek, tamune badan yo apik lan elek. Tamune weteng yo apik lan elek, ana kenyang mbek luwe. Ayo kalau sumpama kita, kalau Pak Ajis perutnya lapar, tidak dikasih makan, apa yang terjadi? Lara tipes. Nah, ini wis tuwek. Jarine mau tuwek tapi ono sing ayu gelem jarine. Iya, Ajis. Oh iya. Iki kok ditontok bojone bahaya ya. Iya, nek badan iki sakjane tutup aja sing ngomongin. Menungsone gitu iki. Lah iya menang menungsone, gak nafase gak dicek. Sedangkan dhek amale ya wis kurang amal iki pekerjaan. Nek sik enom biyen duwe sik akeh. Enggak apa-apa terus nanti dipasang di YouTube, siapa tahu istrinya melihat. Kok sampean dadi elek pisan? Yo gak oleh. Wah iki yo ketularan dadi elek nang development-nya gitu. Yo gak oleh. Kita ini ngomong madep mantep malah kok dia lihat terus no. Ya kita tamu nih, gak sadar wah tamunya datang kok gak diundang. Dengan begitu kan bisa apa ya Ustaz? Ya, mendidik mental. Iya. Menggol ya. Ya enggak, ini kan pelajaran ya, pelajaran. Jadi bagaimana tamu kita, nah tamu kita ini tamunya dulur papat secara teori kan gak dijelaskan. Ya saya katakan tamune pikiran ya loro, tamune ati ya loro, apik lan elek. Hati-hati lho. Ngawake wis loro kok tidak boleh makan ini lho. Ya harus makan. Kalau masih muda dulu saya umurnya Mas Fahmi, saya 7 tahun puasa. 15 tahun saya sholat tahajud mulai jam 11 sampai jam 3. Kuat, tua begini. Dengkul kayak kerja wingi kesleo. Nah, sekarang yang harus sholat, yang suruh manembah, yang suruh eling, kan sama saja. Sholat, manembah, eling itu hati. Itu
hanya perbedaan kata. Itu perbedaan etimologis asal usul kata, sama dengan din, agama yang artinya kekuatan. Nah, ini kalau tidak belajar tentang sastra seperti yang saya tulis begini, ya nggak bisa. Tulisan Jawa yang saya karang semuanya ini, semua yang saya bikin semuanya dalam bentuk tulisan-tulisan. Jadi saya menulis tulisan-tulisan ini karena memahami bahwa nafas ini naik turun itu membawa energi positif kah, negatif kah. Itu demikian. Jadi mudra abya sangat luar biasa. Bahkan Mas Fahmi sendiri sudah praktekkan kalau sudah dalam proses mudra abya, badannya akan hidup. Artinya bukan badannya hidup, bukan lalu badannya mati. Badannya hidup ini semua petunjuk dari seluruh badan akan nyala. Ini yang diinginkan oleh nenek moyang para pertapan agar anak cucu ini tidak terpapar sekedar teori keyakinan, tapi bisa mempraktekkan ilmu nenek moyang. Lalu tidak terjebak dengan teori-teori, oh kan tersesat. Biarlah aku tersesat di jalan Tuhan. Dengan begitu aku tidak akan menyalahkan kamu, karena aku sedang bersamanya. Dan sebenarnya walaupun engkau begitu, kamu pun akan pasti bertemu. Ketika sudah bertemu, seperti yang kita alami, tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Long biyen yo aku lewat jalan iku, soro baru iso ketemu. Nah, perintah saya, amanat saya, jangan menyalahkan siapapun. Karena setiap orang, setiap yang ada di dalam diri orang tersebut ada manusia dan Tuhan yang menuntun. Tinggal kapan waktunya manusia itu mengenal Tuhan, itu tergantung keinginan manusia itu mengenal Allah, mengenal Tuhan, juga tergantung dari kesucian batinnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksa orang dengan ibadah lalu tiba-tiba suci. Yang bisa mensucikan hanya Tuhan dan Dia sendiri. Kita nggak bisa mendoktrin baca begini langsung suci, nggak bisa. Itu tergantung dia. Engkau diajari suci tapi mulai hilang lali, pas sandale tonggone hilang kabeh. Pak, kula suceni masjid niki ben ilang kotorane. Perintahe wis sucenono, bersihnono, sandale ilang, karpete ilang, jam dinding, loker masjid ya tutup suci. Malah amblas. Resik-resik. Tutup suci, resik-resik. Terima kasih. Matur nuwun. Rahayu saking mati.